Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana saya mengerjakan forum 12 dari mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi atau biasa disebut dengan PPIC. Pada forum ke-12 ini kita disuruh membuat studi kasus tentang penjadwalan dengan 4 metode. Itu pertama metode FCFS, itu first come first serve, yaitu metode yang dimana dikerjakan sesuai antrian, yaitu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan metode yang kedua yaitu SPT. SPT itu shortest processing time. Di mana shortest processing time itu berdasarkan dia pengurutannya berdasarkan waktu pengerjaan tiap job ya. Terus untuk yang ketiga itu metode WSPT atau Wide Shortest Processing Time, itu dimana pengurutannya berdasarkan dari waktu proses dibagi dengan bobot. Itu hasilnya diurutkan berdasarkan dari yang kecil ke yang besar. Seperti itu. Untuk yang keempat yaitu metode terakhir, yaitu metode EDD atau Earliest Due Date. Itu metode yang berdasarkan tanggal pengirimannya ya. Baik, untuk studi kasus kali ini adalah saya bekerja di PT Master Label Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Di sana terdapat satu mesin, single mesin, itu dengan job yang seperti tertera di sini. Ini ada 7 job mesin ini dengan proses time ini dengan bobot serta due date seperti ini. Baik, bisa dilihat dari untuk job pertama itu membutuhkan waktu 7, kita hitungannya menit kali ya, kita 7 menit. Terus untuk job yang kedua itu sekitar 3 menit, untuk job ketiga itu 9 menit, dan job keempat 12, dan seterusnya. Dan bobotnya bisa dilihat di sini masing-masing bobotnya. Dan due date itu dia tanggal ininya berapa hari sih, seperti itu. Baik, kita lanjut aja ke pengerjaan metode pertama. Metode pertama yaitu metode FCFS, yaitu first come first serve. Itu dimana metode ini dia berdasarkan urutan ya. Jadi seperti yang tadi dilihat, kita ada job 1-7 di mana proses time-nya masing-masing. Di mana job yang pertama sendiri dia proses time 7, berarti kita tulis di sini processing time job pertama proses 7, yang job kedua waktu proses atau proses time 3, yang ketiga itu 9 menit, yang keempat 12, yang kelima 2 menit, yang keenam 5 menit, yang ketujuh 4 menit. Baik, untuk di sini ada namanya flow time ya. Flow time itu berapa sih waktu yang dikerjakan dalam satu job. Untuk job pertama di sini sekitar 7 menit. Cuma berarti di sini flow time-nya kita tulis 7 menit. Untuk job kedua di sini dia menghabiskan waktu 3 menit. Berarti kita tidak bisa nulis 3 di sini. Tidak bisa nulis 3 di sini, nggak bisa. Karena dia dari 7, karena job pertama itu 7 menit ditambah 3, jadi total 10. Oke. Begitu job yang ketiga juga, berarti dari pengerjaan job ketiga itu 9 menit. 9 menit. Jadi karena job pertama dan kedua selesai 10 menit, otomatis ditambah 9 menit jadi 19 menit, seperti itu. Untuk job yang ketiga pun sama, untuk job keempat job keempat pun sama, dia menghabiskan waktu 12 menit. Jadi untuk mengerjakan satu job 2 dan 3 itu menghabiskan waktu 19 menit. Sehingga dari 19 ini ditambah 12 menit
sama dengan 31, dan seterusnya. 31 tambah 2 menit itu 33, 33 ditambah job ke-6 5 menit itu 38, dari 38 ditambah job ke-7 4 menit yaitu jadi 42. Nah, 42 di sini ialah kita disebut max span. Max span itu ialah total keseluruhan job 1 sampai job 7 habisnya berapa waktu sih? Seperti itu. Nah, di sini max span-nya berarti 42. Nah, untuk jumlahnya sendiri, jumlah flow time sendiri, total dari job 1 sampai dengan job 7. Totalnya itu 180. Oke. Untuk rata-ratanya sendiri, bagaimana kita mencari rata-rata pada metode ini? Ialah total dari 180 dibagi dengan jumlah job 7. Itu menghasilkan 25,1 menit. Ya, itu untuk jawaban nomor 1. Untuk nomor 2 itu metode SPT, yaitu Short Time Processing Time, di mana pengurutannya berdasarkan waktu terkecil dari waktu terkecil dari pengerjaan itu ya. Nah, baik, bisa dilihat ini tabel awalnya. Tabel awal 1 sampai 7 di mana proses time-nya tabel 1 7 2 3 dan lain-lain dan seterusnya. Baik, kita atur dari sini yang terkecil mana? Kecil 2. Berarti kita tulis job 5 ya yang pertama. Job 5 dengan proses time 2. Terus yang di antara ini yang terkecil mana? Itu job 2 dengan waktu proses 3. Terus yang selanjutnya urutan ketiga itu 7 dengan waktu proses 4. Selanjutnya itu 6 dengan waktu proses 5, kemudian 7 job 1 dengan waktu proses 7, dan 9 dengan waktu proses 3 dengan waktu proses 9, dan terakhir job 4 dengan waktu proses 12. Nah, setelah seperti ini kita dapat formulanya seperti ini. Job 5 dulu, job 2 7 6 1 3 4. Kemudian kita di sini tetap ada flow time. Flow time-nya sendiri seperti yang di atas ini, sama yang seperti yang di atas. Pengerjaannya, berarti untuk job 5 pengerjaannya itu 2 menit. Kita tulis 2 di sini. Terus kemudian untuk job kedua itu menghabiskan waktu 3 menit, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan seterusnya sampai job sampai yang terakhir sini. Max span-nya sama 42, berarti jumlah keseluruhan job dari 1 sampai 7 itu 42. Oke, untuk jumlah flow time sendiri kita total itu sebesar 123, beda ya dengan yang atas. Nah, untuk rata-ratanya sendiri itu dari total ini dibagi jumlah job itu 7 ya. Nah, sini. Berarti hasilnya 17,57. Itu untuk metode SPT. Hasil untuk metode SPT. Selanjutnya itu metode WSPT atau Wake Short Time Processing Time. Itu dimana pengurutannya berdasarkan dari hasil proses. Waktu proses atau TI dikurang dengan bobot atau WI. Dibagi atau bobot WI, maaf. Baik, kita udah dapat dari soalnya itu job 1 sampai 7 kayak tadi, dengan waktu prosesnya ini, dengan bobotnya ini. Oke. Bagaimana cara mengerjakan kolom sebelah ini? Ini pertama itu TI dibagi dengan WI. Baik, seperti ini. 7 dibagi 2, 3,5. 3 bagi 1, 3. 9 bagi 3, itu 3. 12 bagi 3, itu 4. 12 bagi 3, 4.
2 bagi 2 itu 1, 5 bagi 3 itu 1,6, 4 bagi 2 itu 2. Baik, untuk pengurutannya di sini kita dilihat dari tabel ini ya. Dari tabel ini, yang kecil yang mana duluan, itu yang pertama. Dari tabel ini yang terkecil yang angka 1, itu berarti job 5. Kita tulis job 5 di sini. Job 5 dengan bobotnya 2, serta waktu pengerjaannya 2. Oke, job. Kemudian job selanjutnya berapa nih? Ada 1,6 nih, job 6. Simpan di sini. Terus selanjutnya job 7. Habis job 7, job 2. Setelah job 2, job 3. Habis job 3 nih angka 4 nih, TI per WI-nya. Maaf, ini dulu 3,5. Job pertama nih terakhir berarti 4. Terakhir sini. Oke. Setelah seperti ini, kita didapatkan seperti ini. Nah, kita menulis flow time-nya seperti yang di atas tadi, yang di atas. Flow time-nya sama. Flow time-nya itu berarti ketika job 5 itu waktu prosesnya 2, sama dengan kita tulis 2 di sini. Terus untuk waktu job 6 prosesnya, waktu prosesnya 5 berarti ditambah 2 tambah 5 7. Selanjutnya 7 tambah 4 11. 11 tambah 3 job 2 itu 14. 14 tambah 9 untuk job ininya itu 23 plus 7 30, terakhir itu job 4, dimana max span-nya tetap sama 42. Oke. Setelah itu kita total dulu flow time-nya seperti biasa. Jadi sini total 129 dan rata-ratanya itu 129 dibagi 7 kayak biasa. 129 bagi 7 itu sebesar 16,25 menit. Oke, bagaimana kita menentukan wake flow time-nya? Wake flow time itu didapat dari WI kali FI. Jadi bobot dikali FI. Jadi kayak 2 dikali 2 itu berapa? 4. 3 dikali 7 itu 21. 2 dikali 11 itu 22. 1 dikali 14 itu 14. 3 dikali 23 itu 69. 2 dikali 3. 2 dikali 30 itu 60. 3 dikali berapa nih? 3 dikali 42 ya. 3 dikali 42 itu 126. Oke, untuk 126 berarti kita totalnya itu 316. Nah, bagaimana kita menentukan rata-ratanya? Rata-rata ini didapat dari 316 dibagi dari total bobot dari WI. Jadi 316 bagi 16 hasilnya 19,75. Oke, itu untuk proses penyelesaian WSPT ya, metode WSPT. Untuk metode EDD atau earliest due date sendiri kita bisa didapatkan tadi job 1 sampai job 7 biasa tulis, dan due date-nya di sini. Baik, cara due date di sini ialah cara menentukannya gimana? Berdasarkan dari processing time dulu dia. Processing time-nya berapa? 5, 10, 10, 10, 5, 20. Nah, berarti yang pertama itu job yang ke-5. Job yang ke-5 dengan waktu prosesnya 2. Karena tanggal 2 date-nya itu 5 hari ya. Yang kedua itu
yang kedua itu job 2, yang ketiga itu job 6. Nah, terus yang selanjutnya itu job 1, 15, 20. Selanjutnya job 3, job berapa nih? Job 3. Selanjutnya terus kemudian job 7 di sini, dan terakhir itu job 4 karena dia due date-nya 30 hari. Baik, setelah didapat seperti ini, setelah diurutkan seperti ini 5, 10 dan lain-lain, kemudian baik, waktu saat selesainya gimana? Waktu selesainya baik, waktu selesai ini didapatkan dari penambahan kayak biasa ya, kayak FI itu. Berarti di sini 2, sini 2 pengerjaannya seperti biasa. Untuk pengerjaan job 2 itu waktu prosesnya 3, berarti 2 tambah 3 itu 5, seperti itu sama. Terus dari 5 tambah 5 itu 10, 10 tambah 7, 10 tambah 7 itu 17, 17 tambah 9 itu 26, 26 tambah 30 ditambah 4, maaf, itu 30, 30 tambah 12 itu 42. Jadi max span-nya tetap sama 42. Untuk menyelesaikan tetap sama 42, totalnya 42. Baik, bagaimana menentukan keterlambatannya? Baik, untuk menentukan lateness atau keterlambatan atau LI ya kita sebutnya di sini, C dikurang D, itu dimana saat selesai itu C dikurang D, D itu due date. Baik, untuk waktu selesai sendiri 2 dikurangi 5 itu minus 3. Minus 3 berarti dia kecepatan ya, berarti nggak terlambat. Untuk yang kedua itu 5 kurangi 3, 5 kurangi 10 itu minus 5, berarti masih oke. 10 kurang 10 ini tepat waktu. Nah, terus 17 kurangi 5 itu 2 ini udah terlambat nih 2 hari nih. Nah, terus untuk selanjutnya 26 pun 26 kurangi 20 itu hasilnya 6, ini terlambat juga 6 hari. Terus 30 kurangi 5 itu terlambat 5 hari. Dan terakhir 42 kurangi 30 itu 12. Nah, dari total dari tabel ini, total yang paling terlambat itu 12 menit paling tinggi, 12 menit, 12 apa ya namanya ya, 12 hari ya, sorry, maaf ini salah, paling terlambat 12 hari. Kemudian untuk menghitung rata-rata keterlambatan itu jumlah dari lateness, itu 17 dikurang total job, itu berarti rata-ratanya 2,43 hari. Ini hari ya. Oke, segitu aja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk forum 12. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.